Yang terhormat Ibu Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Sumeneb, Ibu Hajah Nia Kurnia Fauzi. Yang kami hormati Ibu Wakil Bupati Kabupaten Sumeneb, Ibu Hajah Jamilah Siraj. Yang kami hormati pula Ibu Ketua Bayangkari Cabang Sumeneb atau yang mewakili. Yang kami hormati Ibu Ketua Persit Kartika Candragrana Cabang 6 Kodim 0827 Sumeneb atau yang mewakili. Yang kami hormati Ibu Ketua Dharma Yukti Karini Kabupaten Sumeneb atau yang mewakili. Yang kami hormati Ibu Ketua Ikatan Adiaksa Dharma Karini Daerah Sumeneb atau yang mewakili. Yang kami hormati Ibu Ketua Organisasi Keagamaan di Kabupaten Sumeneb. Yang kami hormati pula Ibu Ketua Organisasi Wanita se-Kabupaten Sumeneb. Yang kami hormati para narasumber. Pertama, Bapak Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sumeneb, Bapak Kyai Haji Abdul Wasid MPDI. Yang kedua, Bapak Profesor Dr. Haji Saiful Jahsil MAG, Guru Besar Bidang Ilmu Fikih Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, Surabaya. Selamat datang Bapak. Yang kami hormati Ibu Ketua Bidang 2, 3, dan 4 Tim Penggerak PKK Kabupaten Sumeneb beserta pengurus. Yang kami hormati Ibu Ketua 1, 2, 3, dan 4 Tim Penggerak PKK Kabupaten Sumeneb. Yang kami hormati pula Ibu Ketua Tim Penggerak PKK Kecamatan, Desa, serta hadirin yang berbahagia. Puji syukur alhamdulillah, marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas limpahan rahmat, taufik dan hidayahnya sehingga pada pagi hari ini kita bersama-sama diberi kesehatan, diberi kesempatan sehingga bisa hadir dalam acara silaturahim Tim Penggerak PKK Kabupaten Sumeneb dengan Tim Penggerak PKK Kecamatan se-Kabupaten Sumeneb. Salat dan salam tak lupa kita aturkan kepada junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan kita semua mendapat syafaat dari baginda Rasulullah di yaumul akhir. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, perkenankan kami akan menyampaikan laporan Ketua Panitia Kegiatan Silaturahim Tim Penggerak PKK Kabupaten Sumeneb dengan Tim Penggerak PKK Kecamatan se-Kabupaten Sumeneb tahun 2025. Laporan pelaksanaan kegiatan silaturahim Tim Penggerak PKK Kabupaten Sumeneb dengan Tim Penggerak PKK Kecamatan se-Kabupaten Sumeneb tahun 2025. Latar belakang. Silaturahim merupakan muamalah sosial yang mengatur hubungan antar pribadi manusia. Meskipun pelaksanaannya dikaitkan dengan Hari Raya Idul Fitri, silaturahim mengandung banyak hikmah di dalamnya sehingga mempunyai nilai kebaikan berpahala bila dilaksanakannya. Rasulullah SAW bersabda, jika engkau beribadah kepada Allah dan tidak menyekutukannya dengan sesuatu apapun, menegakkan sholat, membayar zakat, dan engkau menyambung tali silaturahim,
pastilah engkau masuk surga. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Silaturahim juga merupakan faktor yang dapat menjadi penyebab umur panjang dan banyak rezeki. Pelaksanaan silaturahim untuk tahun ini, tahun 2025, dilaksanakan dengan nuansa yang baik, yaitu dilaksanakan secara tatap muka dengan menambah tali persaudaraan yang lebih erat. Semoga dengan adanya silaturahim ini tercipta keharmonisan hubungan dengan cara mengampuni kesalahan dengan saling memaafkan. Dasar penyelenggaraan 1. Peraturan Bupati Sumeneb nomor 14 tahun 2025 tentang perubahan kedua atas Peraturan Bupati Sumeneb nomor 60 tahun 2024 tentang penjabaran APBD Kabupaten Sumeneb tahun anggaran 2025. 2. Program kegiatan Pokja 1 Tim Penggerak PKK Kabupaten Sumeneb tahun 2025 yang melekat di bagian kesejahteraan rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Sumeneb. Tujuan 1. Terbangunnya komitmen bersama untuk selalu melakukan yang baik dan bermanfaat serta menyenangkan semua pihak. 2. Media yang paling efektif untuk merajut kembali hubungan yang membeku dengan cara saling memaafkan dan menyadari khilafan masing-masing. 3. Dibangun komitmen bersama untuk melepaskan diri dari segala perbuatan yang kurang sempurna. Untuk selanjutnya menanamkan niat untuk melakukan hal-hal yang baik dan bermanfaat bagi kita semua. Tema kegiatan silaturahim Tim Penggerak PKK Kabupaten Sumeneb pada tahun 2025 menyambut kemenangan dengan kesadaran akan pentingnya cegah perkawinan anak atau yang disingkat dengan CEPAK. Waktu dan tempat pelaksanaan. Pelaksanaan silaturahim pada tahun 2025 yang dilaksanakan oleh Tim Penggerak PKK Kabupaten Sumeneb dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 29 April 2025 pukul 08 sampai dengan selesai bertempat di Gedung Geraha Wicaksana Abdi Negara Kabupaten Sumeneb. Undangan dalam kegiatan silaturahim sebanyak 700 orang yang terdiri dari 1. Pengurus Tim Penggerak PKK Kabupaten, 2. Ketua Tim Penggerak PKK Kecamatan se-Kabupaten Sumeneb, di mana tiap kecamatan diikuti oleh sekretaris, pengurus, ketua Pokja 1 kecamatan, kader CEPAK dan ketua Tim Penggerak PKK desa. 3. Organisasi wanita, 4. Organisasi keagamaan, 5. Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Sumeneb, 6. Panitia dan lain sebagainya. Narasumber pada kegiatan silaturahim pertama Bapak Kiai Haji Abdul Wasid MPDI Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sumeneb. Kemudian yang kedua Profesor Dr. Haji Saiful Zahsil MAG, Guru Besar Bidang Ilmu Fikih Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya. Dan yang ketiga Qori Bapak Khairul Rafiki, juara 2 MTQ Nasional tahun 2024. Dan yang terakhir Hadrah Lulus Syifa dari Desa Lentang Timur. Terima kasih banyak sudah berkenan berpartisipasi. Pendanaan biaya penyelenggaraan silaturahim bersumber dari APBD Kabupaten Sumeneb tahun anggaran 2025 yang melekat pada bagian kesejahteraan rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Sumeneb. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, kalau tadi dibuka pantun sama Mas Tri, boleh saya tutup dengan pantun? Dijawab dengan ratin ya.
Bulan puasa telah berlalu. Kini tiba hari yang suci. Maafkan salah yang dulu-dulu. Semoga hati bersih kembali. Ini pantun yang kedua. Jalan-jalan ke kota Mekah. Jangan lupa beli kurma. Bulan Ramadan berakhir sudah. Saatnya kita bermaaf-maafan bersama. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, demikian laporan kami. Selanjutnya mohon perkenan yang terhormat Ibu Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Sumeneb untuk memberikan sambutan pengarahan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Yang terhormat Ibu Wabub Nyai Jamilah Siraj, yang kami hormati Ibu Ketua DWP Kabupaten Sumeneb, yang saya hormati Ibu Nyai Dewi Khalifah, terima kasih Nyai sudah hadir di tengah-tengah kegiatan PKK. Yang saya hormati Profesor Dr. Haji Saiful Jasil MAG, yang mana pada pagi hari ini akan menjadi narsum. Beliau adalah narasumber guru besar bidang fikih. Yang saya hormati Kiai Haji Abdul Wasid MPDI, narasumber Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sumeneb. Terima kasih. Ibu Ketua Bayangkari atau yang mewakili, Ibu Ketua Persit atau yang mewakili, Ibu IAD atau yang mewakili, yang kami hormati juga Kabak Kesra, Ketua Basnas, terima kasih sudah selalu mensupport di semua kegiatan PKK. Dan yang saya hormati Bapak Khairul Rafiq Kori, juara 2 MTQ Nasional tahun 2024. Tentunya yang saya banggakan Hadrah Nur Sivalentang, luar biasa suaranya merdu. Yang saya cintai pengurus tim penggerak PKK Kabupaten. Di sini juga ada Ibu Jainur Komari sebagai ibunya tim penggerak PKK Kabupaten. Terima kasih Ibu. Yang saya cintai dan yang saya banggakan tim penggerak PKK, Ketua Tim Penggerak PKK Kecamatan dan Desa beserta kader cepak se-Kabupaten Sumeneb, organisasi DWP, GOW, Perwosi, dan organisasi wanita keagamaan, serta hadirin yang saya cintai. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas rahmat dan kasih-Nya. Kita bisa hadir dalam acara halal bihalal dan silaturahim tim penggerak PKK Kabupaten Sumeneb beserta tim penggerak PKK Kecamatan se-Kabupaten Sumeneb. Mudah-mudahan suasana ini penuh berkah dan manfaat buat kita semua. Sholawat dan salam semoga senantiasa terlimpah curahkan keharibaan Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita semua termasuk umatnya yang selalu istiqomah sampai yaumil akhir. Atas nama pribadi,
atas nama Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Sumeneb, izinkan saya menyampaikan minal aizin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Semoga Idul Fitri membawa keberkahan, membawa kedamaian, membawa kebahagiaan buat kita semua. Saya juga menyampaikan terima kasih kepada pengurus tim penggerak PKK Kabupaten yang sudah luar biasa menyiapkan acara pada pagi hari ini dengan maksimal. Terima kasih untuk para ketua tim penggerak PKK kecamatan maupun desa yang sudah banyak berkontribusi untuk kemajuan kabupaten yang kita cintai ini. Hadirin yang saya cintai dan yang saya banggakan, tim penggerak PKK punya peran penting dalam kemajuan dan pembangunan di Kabupaten Sumeneb. Sebagai mitra pemerintah, kita terus bersinergi melalui program-program PKK yang selaras dengan program pemerintah, salah satunya tentang pencegahan pernikahan anak. Pernikahan anak merupakan isu yang sangat krusial, membutuhkan perhatian serius dari kita semua. Pernikahan anak di Kabupaten Sumeneb seperti gunung es, lebih banyak yang belum atau yang tidak terdata ketimbang yang sudah terdata. Kalau yang sudah terdata, yang sudah mendapatkan dispensasi pernikahan, kita bisa melihat data ada di angka berapa pernikahan anak di Kabupaten Sumeneb. Tetapi yang paling banyak itu yang melakukan pernikahan sirih, sehingga tidak terdata oleh Kemenak. Dan itu yang terjadi di Kabupaten Sumeneb. Sering rasanya saya mengedukasi, bukan hanya saya tapi tim penggerak PKK kabupaten maupun kecamatan, agar supaya di setiap desa tidak ada yang melakukan pernikahan anak. Tetapi kalau monitoring, kalau diminta laporan bilangnya tidak ada. Pas kita ke lokasi banyak. Pernikahan anak akan menjadi ledakan pengangguran dan penurunan kualitas perempuan. Karena dengan pernikahan anak otomatis pendidikan akan terputus. KDRT marak terjadi. Pada tahun 2024 mungkin ibu-ibu dengar ada 3 kasus ibu-ibu rumah tangga yang meninggal karena KDRT dan sangat tragis karena dibunuh oleh suaminya. Tentu ini sangat miris kita dengar dan kita berharap tidak ada lagi kasus-kasus seperti itu di Kabupaten Sumeneb. Data pernikahan yang masuk ke Kemenak dengan perceraian angkanya itu hampir sama. Itu artinya ketika melakukan pernikahan usia anak atau usia di bawah 18 tahun, rentan tingkat perceraian. Karena kita melihat data angkanya itu hampir sama. Jadi kita bisa simpulkan jarang pernikahan yang dilakukan ketika usia belum stabil itu sampai langgeng. Paling mereka bertahan dalam hitungan jari. Paling berapa tahun sudah berpisah atau bercerai. Dan rentetan akibat kasus pernikahan ini, rentetannya ke stunting, yang mana di Kabupaten Sumeneb stunting masih di angka 16%. Sedangkan target kita adalah di tahun 2024 targetnya 14%.
Artinya kita masih punya PR 2% lagi untuk stunting di Kabupaten Sumeneb untuk mencapai target pusat, yaitu target dari Bapak Presiden Republik Indonesia supaya Sumeneb ini stuntingnya bisa mencapai minimal di angka 14%. Pernikahan anak bukan hanya sekedar peristiwa pengesahan di depan pemuka agama maupun catatan sipil negara yang substansial di balik pengesahan secara formal. Pernikahan anak tentang tubuh si anak gadis yang menjadi eksploitasi, melarang pernikahan anak atau melarang pernikahan anak gadis yang di bawah usia 18 tahun atas pertimbangan kesehatan seksual, kesehatan reproduksi, kematangan psikologis, karena pada perkawinan anak, tubuh anak ini dipaksa untuk menjadi dewasa. Anak 14 tahun, 15 tahun dinikahkan, sama saja kita memaksa anak ini untuk menjadi orang dewasa yang mestinya masih di bangku sekolah, masih bermain, tetapi harus mengurus suami, harus mengurus anak, harus mengurus rumah tangga, yang mana secara psikis mereka belum siap. Maka itu merupakan tugas kita bersama, bagaimana Sumeneb yang kita cintai ini bebas dari stunting, bebas dari pernikahan anak, dan mari kita terus bersama-sama sosialisasi dan mengedukasi masyarakat tentang pencegahan pernikahan anak. Kita ingin anak-anak kita semua mempunyai pendidikan yang mumpuni dan kehidupan yang cemerlang, sehingga nantinya bisa bermanfaat untuk keluarga, untuk masyarakat, dan tentunya untuk negara yang kita cintai. Ibu-ibu yang saya hormati, ada yang perlu saya sampaikan sebenarnya di luar kegiatan, di luar tema. Saya pernah meminta data desa yang paling rendah perceraiannya, pernah meminta data pernikahan anak yang paling terendah di desanya. Jadi insya Allah seperti yang tahun lalu saya pernah meminta data desa yang zero stunting, dan alhamdulillah ada 19 desa yang zero stunting di Kabupaten Sumeneb. Itu artinya dari kalau 19 desa yang zero stunting, sedangkan di Kabupaten Sumeneb ada 334 desa, artinya masih ada 300 berapa? 315 desa yang masih banyak stuntingnya. Kalau pas dapat hadiah dari Pak Said, karena alhamdulillah yang zero stunting dapat reward atau apresiasi dikasih 10 juta. Banyak yang WA, Bu, desa saya bebas stunting. Saya tanya, datanya dari mana? Buat sendiri. Anak saya nggak ada yang pendek, nggak ada yang apa. Tapi kita mencari nominasi yang bebas stunting dengan catatan yang rutin ke Posyandu, hingga angka data kelahiran dan angka bayi timbang di Posyandu itu balance. Kalau tidak pernah datang ke Posyandu,
mohon maaf, itu anak-anak atau putra-putri panjenengan tidak terdata. Diminta datang ke puskesmas takut disuntik, diminta datang ke posyandu tidak mau sama takut juga. Jadi akhirnya banyak anak-anak yang stunting yang masih belum terdata. Saya senang ada 19 desa yang zero stunting. Tapi kalau kita hitung dari desa yang ada di Kabupaten Sumeneb, ternyata lebih banyak desa yang masih desanya banyak yang anak stunting. Jadi insya Allah untuk angka pernikahan anak yang di desa yang paling minim di desanya, nanti saya minta data ketika rakor tim penggerak PKK kecamatan. Mohon dibawa, dan saya menghimbau atau berpesan kepada ibu-ibu sekalian, ibu tim penggerak PKK desa, karena PKK ini luar biasa, organisasi yang sangat besar, organisasi yang sangat aktif. Jadi karena kita mitra pemerintah, yang mana pemerintah sekarang itu menghimbau kepada masyarakat yang ada di Kabupaten Sumeneb untuk menjaga kebersihan lingkungan. Jadi saya mohon kerjasamanya kepada Ibu Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten, Kecamatan, dan Desa. Mohon disampaikan, yang tidak hadir disampaikan kepada tim penggerak PKK Desa dan RT, RW ataupun Dasawisma pada bulan Mei mendatang. Bersih-bersih lingkungan atau menjaga kebersihan lingkungan menjadi program prioritas PKK. Jadi saya minta setiap Jumat untuk melaporkan dokumentasi ibu-ibu PKK desa sedang bersih-bersih di desanya masing-masing. Kepada siapa, Bu? Kami laporan dokumentasinya kepada tim penggerak PKK Kabupaten. Setuju apa setuju? Kayaknya berat kalau diajak bakti sosial ini. Sepakat apa sepakat? Apa sama mau seperti desa yang zero stunting dapat hadiah atau dapat reward? Insya Allah kalau desanya bersih, masyarakatnya sehat, insya Allah dapat perhatian dari pemerintah kabupaten. Saya belum tahu apakah dapat rewardnya berupa apa, saya nanti sampaikan. Saya sampaikan ke Bapak Bupati dan sampaikan ke Pak Said juga. Soalnya ibu-ibu kalau dengar Pak Said ini semangat. Jadi mulai minggu pertama hari Jumat saya sudah harus menerima laporan kalau tim penggerak PKK desanya turun ke lingkungan masyarakatnya untuk bersih-bersih. Saya tunggu nggih. Siap? Baik ibu-ibu yang saya hormati, saya ucapkan terima kasih kepada seluruh ibu-ibu, para panitia, dan mudah-mudahan kegiatan halal bihalal atau silaturahim pada pagi hari ini menjadi ladang amal atau ladang pahala buat kita semua. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maulaya sholli ala habibi
ngalak daun salam kabaligah. Cakepnya kurang kompak, saya ulangi aja deh. Ngalak daun salam kabaligah. Saya jawab salam malarmu ke masuk swarga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Daun salam daun nanas. Daun salam daun nanas. Saya jawab salam malarmu ke angsurna lunas. Amin yang kedua santa ongkun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wahdah. Sadaqa wa'dah wa nasara 'abdah wa 'azza jundah wa hazamal ahzaba wahdah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin sahibis syafa'ah wa ala alihi wa ashabihi wa ahli baitihi wa man tabi'a rusydah. Amma ba'd. Yang terhormat Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Sumeneb, beliau Ibu Hajjah Nia Kurnia Fauzi. Yang saya hormati Ibu Wakil Bupati Sumeneb, Ibu Nyai Hajjah Siti Jamilah Imam Hashim. Yang saya hormati Ketua Dharma Wanita Persatuan Kabupaten Sumeneb dan juga Ketua Panitia, beliau Ibu Hajjah Ima Husnul Khatimah. Yang saya hormati dan saya ta'zimi guru kita Profesor Dr. Saiful Ghazi MAG. Yang saya hormati seluruh pengurus atau seluruh tim penggerak PKK tingkat kecamatan dan tingkat desa se-Kabupaten Sumeneb. Dan juga yang saya hormati Ketua Basnas Sumeneb dan ibu-ibu semuanya, pengurus GOW, semua para undangan yang saya hormati dan yang saya banggakan. Sebelum saya menyampaikan tausiah kata MC, cuman saya hanya bercerita, nanti tausiahnya beliau Profesor Dr. Saiful Ghazi. Ada pantun khusus untuk Ibu Bupati atau Ibu Ketua Penggerak PKK Kabupaten Sumeneb. Pendek aja Ibu. Ke California hanya untuk lihat-lihat. Semoga Ibu Nia Kurnia selalu sehat walafiat. Ini pantun untuk ibu-ibu semuanya penggerak PKK se-Kabupaten Sumeneb. Ke Pontianak terus ke Pulau Bima. Wah, korang santak cakep. Ke Pontianak terus ke Pulau Bima. Tegah pernikahan anak, tugas kita bersama. Bapak Ibu yang saya hormati, ada satu fakta yang sangat menarik untuk kita semuanya. Saya mulai dari bercerita tentang data dulu. Data perceraian di Kabupaten Sumeneb 2024 itu sangat spektakuler, yaitu mendekati angka 2000 perceraian. Tepatnya 1957 perceraian. Berarti ada 1957 duda
dan ada 1957 janda. Tapi bukan hanya itu tekanan kami. Dari data itu, kalau nanti ada data baru mohon disampaikan. Dari data 1957 perceraian di Kabupaten Sumeneb, hanya 589 yang diceraikan oleh suaminya, tentu suaminya sendiri ibu-ibu, dan ada 1368 perempuan yang menuntut cerai pada suaminya. Tepuk tangan untuk ibu-ibu kita semuanya. Ini fakta ibu-ibu sekalian. Artinya bahwa apa korelasinya dengan cegah perkawinan anak ini? Karena di antara beberapa penyebab perceraian, di antaranya yang paling pokok sebabnya adalah pernikahan anak, atau istilah yang lain pernikahan di usia dini. Kalau dari data statistik, angka pernikahan anak di Kabupaten Sumeneb 2024 turun. 2022 ada 313 pernikahan anak. Artinya yang nikah di bawah umur 19 tahun isbat ke pengadilan agama ada 313. Tahun 2023 turun menjadi 269 dan tahun 2024 turun menjadi 212. Pertanyaannya, betul kata Ibu Hajah Nia tadi itu, jangan-jangan ini yang isbat nikah. Yang tidak isbat, khawatir kita lebih banyak dari yang mendaftarkan isbat di PA. Sehingga ini bisa saja satu fenomena gunung es yang tampaknya kecil di permukaan tetapi di bawah begitu luar biasa. Dan kekhawatiran saya, ibu-ibu yang hadir di sini, khawatirnya dulunya juga bagian dari pernikahan anak atau di usia dini. Betul enggak ibu-ibu? Betul enggak? Tidak usah ngacung, yang belakang tidak usah ngacung, tidak usah melakukan pengakuan. Bapak ibu yang saya hormati, maka dari sini ini satu fakta bagi kita semuanya. Karena memang kita itu pernikahan usia dininya memang cukup banyak, baik yang didaftarkan maupun yang tidak didaftarkan. Dan saya tidak akan bicara pernikahan siri. Maka dari sini ini menjadi keprihatinan kita semuanya. Apa saja sebabnya pernikahan anak itu marak di Kabupaten Sumeneb? Ada beberapa hal, di antaranya sempat saya catat itu adalah ada yang memang ini kecil, tapi keinginan sendiri. Jet pangatarona tibi kabur alaki kabur abinya. Mun saya adaan pon tak oneng golong kan lambek kro, fakta lambek kro. Hari ini masih ada anak-anak kita yang ingin memang nikah di usia dini. Kenapa? Di antaranya adalah karena pacarannya sangat intensif. Pacaran anak usia hari ini, anak hari ini itu tidak sama dengan pacarannya zaman dulu. Zaman dulu itu pakai surat-suratan. Asoratan ebeki kamak comblang tak naring matur bu embuna. Bi bu embuna ebe caka ada. Sosa pas surat yobe akhirat kan. Ndak usah sampai ketemu, lihat dari jauh pacarnya baca suratnya, celep atena. Padahal surat saya bagi saya toles bimak comblangnya. Ndak usah sampai ciuman pacarannya ibu-ibu. Gen atemu boy, atena pun gel-gel. Tak bisa mengucapkan I love you, aku cinta kamu. Kenapa?
karena begitu dalamnya cintanya sehingga susah untuk diungkapkan ke permukaan lewat mulut. Itu dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Kepada Ibu Bupati, Ibu Hajah Nia Kurnia Fauzi, Ibu Wakil Bupati, Ibu Nyai Jamilah Imam Hashim, Ibu Ketua Dharma Wanita, dan juga ibu-ibu ketua penggerak PKK dari mulai tingkat kabupaten sampai kecamatan, semuanya yang kami hormati, kami muliakan. Mohon maaf kami tidak bisa menyebut satu persatu. Dan juga Akhinal Karim Ustadz Ki Haji Abdul Wasid, Kepala Kemenak Kabupaten Sumeneb, Ustadz Ketua Basnas Kabupaten Sumeneb, dan hadirin wal hadirat rahimakumullah, semuanya mudah-mudahan dimuliakan dan dirahmati Allah. Pertama, saya mengucapkan Pak Syakur membeli galah. Ayo yang banter, yang bareng. Semuanya kok pakai pantun. Pertama, saya mengucapkan Pak Syakur membeli galah. Di tengah jalan ketemu Imam Hambali. Kita ucapkan syukur alhamdulillah hari ini bisa bertemu kembali. Alhamdulillah. Terus terang saya sangat bersyukur dan bahagia sekali bisa hadir di tengah-tengah panjenengan semua. Kebahagiaan kami ini tersirat dalam sebuah kata, elok rupanya si kumbang jati, di bawah itik pulang ke kali. Sungguh tiada terkira senangnya hati karena kita bertemu di tempat yang mulia ini. Alhamdulillah. Kok dilalah, saya juga pakai baju putih dan dress code-nya sama dengan ibu-ibu semuanya. Saya pakai baju putih karena saya punya alasan. Seorang patih membawa kedondong makan tahu di dekat kanal. Saya pakai baju putih bukannya sombong, cuma ingin ngasih tahu harganya mahal. Pret. Ini pantunan apa ngaji? Subhanallah. Bapak ibu-ibu yang kami hormati, saya tidak akan mengulas materi yang terkait dengan cegah perkawinan anak usia dini karena tadi Ibu Bupati sudah menyampaikan dengan jelas dan dilanjutkan kembali oleh Bapak Kiai Haji Abdul Wasid. Saya cuma ingin fokus kepada halal bihalalnya, silaturahimnya. Namun sebelumnya saya sangat bersyukur tadi diawali dengan mahalul qiyam, baca sholawat. Saya yakin majelis kita ini adalah majelis yang dirahmati Allah, dan barokahnya sholawat kita kelak di hari kiamat diizinkan bertemu dan mendapatkan syafaat dari baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena dalam kitab Nasoihul Ibad, Imam An-Nawawi Al-Bantani menceritakan perjalanan spiritual salah seorang kekasih Allah, waliullah yang bernama Syekh Abu Bakar Ash-Shibli atau yang dikenal dengan sebutan Imam Ash-Shibli. Imam Ash-Shibli ini pernah suatu ketika punya guru yang namanya Syekh Ibnu Mujahid.
santrinya banyak, muridnya juga banyak. Hampir setiap hari rumahnya tidak pernah sunyi dan sepi dari jamaah yang silaturahim berkunjung ke rumahnya minta barokah doanya. Suatu ketika Imam Asyibli datang, beliau langsung bangkit dari tempat duduknya, langsung merangkul dan mencium keningnya. Karena merasa diistimewakan Bapak Ibu, Imam Asyibli kemudian tanya, "Syekh, kenapa engkau memperlakukan aku seperti ini?" Beliau menjawab, "Aku ingin melakukan seperti yang dilakukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kepadamu." Pernah suatu ketika aku bermimpi ketemu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Saat itu Rasulullah merangkul dan mencium keningmu. Kemudian aku tanya, "Ya Rasulullah, engkau begitu cinta kepada Asyibli, apa keistimewaan Asyibli ini?" Beliau menjawab, "Aku cinta dan senang kepada Asyibli karena setiap habis sholat Asyibli ini selalu membaca ayat akhir dari surat At-Taubah." Ada yang hafal Bapak Ibu? Laqad, nah ayat dibaca sama-sama. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alaihi ma anittum harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim. فَإِن تَوَلَّوْا فَقُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ. Kemudian dilanjutkan dengan membaca sholawat. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Nah, ibu-ibu yang kami hormati, saat itu kemudian dikonfirmasi kepada Asyibli, apakah betul kata Rasulullah bahwa setiap habis sholat engkau membaca akhir surat At-Taubah dan membaca sholawat tadi? Beliau menjawab, "Iya, memang aku tidak pernah melupakannya seperti yang disampaikan Rasulullah kepadamu." Hadirin rahimakumullah, itulah yang kemudian menyebabkan Rasulullah sangat cinta dan sampai merangkul dan mencium keningnya Imam Asyibli. Nah, ibu-ibu yang kami hormati, karena itulah di dalam satu riwayat Rasulullah SAW bersabda, "Inna awlan nasi bi yaumal qiyamati aktsaruhum sholatan." Orang yang paling dekat dengan aku, orang yang berhak mendapatkan syafaatku kelak di hari kiamat adalah orang yang paling banyak baca sholawatnya. Bila ingin berjumpa Nabi di dalam surga, senangkan dulu hatinya dengan sholawat. Bila ingin selamat nanti dari neraka, mintalah syafaat pada Nabi Muhammad. Jangan ragu, jangan tunggu waktu, istiqomahlah sholawat setiap waktu. Jangan ragu, jangan tunggu waktu,
istiqomalah sholawat setiap waktu. Allahumma sholli ala Muhammadin ya Rabbi sholli sholli alaihi wasallim. Allahumma sholli ala Muhammadin ya Rabbi sholli sholli alaihi wasallim. Bila ingin bahagia dalam rumah tangga, modal utama adalah ilmu agama. Bila ingin melihat Nabi di hari kiamat, teguhkan cintamu pada Nabi Muhammad. Salawat. Allahumma sholli ala Muhammadin ya Rabbi sholli sholli alaihi wasallim. Allahumma sholli ala Muhammadin ya Rabbi sholli sholli alaihi wasallim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghafar ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Akhirnya embun sejuk di atas awan, jatuh ke tanah laksana hujan. Dosa bertumpuk mohon ampunan, khilaf dan salahku mohon dimaafkan. Kalau Bapak Ibu suka minum jamu, jangan lupa diaduk dengan kayu. Walaupun kita semua baru ketemu, aku ucapkan tetap I love you. Nah, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.